Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di pembahasan Ultraman Blazer ya teman-teman. Di video kali ini kita bakalan breakdown episode terbaru, yaitu episode kedua ya. Langsung saja kita bahas mulai dari plotnya terlebih dahulu ya guys ya. Let's go. Oke, langsung saja untuk episode 2 ini dibuka oleh Gento yang dipanggil oleh atasannya karena tindakannya di pertarungan melawan Bazanga. Kemudian Gento ditunjuk untuk memimpin skuad khusus bernama Scarred yang merupakan spesialis untuk mengalahkan monster, dengan misi utama apakah Ultraman Blazer itu kawan atau lawan. Dan Gento sudah diberi file anggota untuk direkrut langsung, yang terbaik dari yang terbaik lah pokoknya. Gento pun memberikan kode name Ultraman Blazer atas dasar visionnya yang saat itu dia bertemu dengan Ultraman Blazer. Gento pun memulai perekrutan anggotanya. Yang pertama adalah si Emi, si cantik yang pertama kemunculannya di episode ini langsung ngekomplain tindakan Gento di episode pertama. Emi ini adalah cewek yang nembakin bazooka di episode pertama buat kalian yang nggak tahu ya teman-teman ya. Kemudian berlanjut ke Nagura. Sosok yang ada di episode 1 ini menjadi orang yang memancing Bazanga dengan tembakan udara. Lanjut lagi ke Anri, cewek jago karate yang juga seorang mekanik andal, dan dia ini bisa dikatakan ngefans lah sama Gento. Dan terakhir adalah Bando yang ternyata nggak ada di tempat seharusnya, jadi mereka baru berempat untuk episode kali ini. Singkat cerita, Squad Scarred diperkenalkan ke unitnya seperti mobile postnya, command post utamanya, dan juga senjata keluaran terbaru yang bahkan special force lain belum make. Akhirnya mereka mulai operasi untuk Gedos ya, si monster di episode kali ini, dengan mengirimkan Emi untuk mengumpulkan intel, Andri untuk menyelesaikan mobile post supaya siap, dan Teruaki atau siapa sih namanya tadi pas di awal ya, pokoknya Teruaki ini untuk update ke atasan terkait operasi mereka. Komen atasan pun juga melakukan serangan terhadap Gedos, namun semuanya gagal, mulai dari serangan kapal selam dan serangan angkatan laut, sampai akhirnya Scarred diutus untuk melakukan serangan. Gento pun bersama Andri langsung menuju pelabuhan dan Gedos sudah mengamuk di sana. Emi yang sudah sampai pun join bersama Gento dan Andri untuk menyerang Gedos. Ternyata Gedos mengeluarkan gas yang digunakan untuk beradaptasi di darat. Gento pun langsung maju menyerang, sementara Andri dan Emi menghubungi Komen untuk menghentikan serangannya. Gento pun berubah menjadi Ultraman Blazer yang dengan mudah mendominasi pertarungan dibantu dengan Scarred. Gedos pun kabur ke laut melihat Blazer yang mengeluarkan spearnya, dan akhirnya dipancing oleh Blazer, kemudian baru ditombak, dan kemudian baru Gedos pun hancur. Kemudian Scarred pun ke bawah base mereka, dan ternyata Yasunobu Bando yang sudah terlebih dahulu masuk Scarred mereka bertemu di sana. Mereka pun dikenalkan kepada Earth Garon dengan tujuan untuk memusnahkan monster sebelum Ultraman Blazer muncul. And that's it untuk pembahasan plot secara simpel di episode kali ini. Lanjut masuk ke pembahasan detail-detail lainnya yang ada di episode kali ini. Yang pertama dari Gento terlebih dahulu ya teman-teman. Di episode ini imbang antara keseriusannya dan juga kasualnya. Ya, Gento di sini bisa kita lihat benar-benar seimbang. Ketika di saat dia serius ya emang serius, tapi dia juga bisa ngomong secara informal. Jadi Gento ini bukanlah tipikal kapten yang dingin, serius, dan juga galak gitu. Dia serius ketika mikir dan memberikan perintah, dan seriusnya itu tuh bukan kayak yang udah-udah, tapi beda aja gitu loh teman-teman. Ya paham kan ya? Jadi intinya gue ngerasa karismanya si Gento ini tuh tinggi banget gitu. Ya jauh beda sama kapten-kapten yang sebelumnya gitu. Kemudian apakah nih pemimpinnya ini curiga atau enggak nih sama Gento ya? Sebenarnya awalnya gue kepikiran ya teman-teman ya, apa iya setelah si Gento ngasih nama dan penjelasan tentang Blazer, apa nggak curiga gitu ya kan? Udah gitu nama Blazer diterima dan dijadikan kode name officialnya gitu. Nah cuman memang yang gue tangkap itu pemimpinnya ya percaya sama kemampuan si Gento, cuma dengan sifat yang agak songong aja gitu kan, udah tua biasalah senioritas gitu. Seperti kata si Emi bahwa si Haruno atau pimpinannya ini pengen Gento yang mimpin unit baru, atau saat Gento bilang bahwa mereka kekurangan orang dan belum dilatih, Haruno bilang itu urusanmu untuk mecahin masalah itu, yang mana ya dia nggak mau ngasih perintah karena dia percaya Gento bisa memecahkan masalah itu sendiri di saat-saat genting gitu kan. Secara dia ngotot pengen Gento ini menjadi kapten Scarred seperti katanya si Emi gitu kan. Kemudian lagi proses perekrutan teman-teman. Nah proses Gento merekrut ini juga menurut gue unik ya. Sebagai kapten harusnya bisa aja dia ngasih undangan atau sebuah pesan gitu ke calon anggotanya buat datengin dia gitu. Tapi malah dia yang nyamperin sendiri ke tempat calon anggotanya. Ini menunjukkan dedikasi dia sebagai kapten yang bertanggung jawab sih menurut gue. Cara dia merekrut pun ya berbeda sesuai dengan kepribadian masing-masing calonnya. Kayak Emi yang memang orangnya anak muda banget, makanya Gento ngerekrutnya sambil makan ngopi gitu kan. Teruaki yang merupakan anggota pasukan lain direkrutnya dengan memberikan sepak terjangnya dan memuji hasil kerjanya selama di pasukan itu. Kemudian Andri yang belum dikenal oleh Gento ya dia nggak banyak ngomong, langsung to the point aja dengan santai. Bahkan si Andri ini kan memang ngefans ya sama Gento, dan jawabnya cuman ngomong, si Gento ini jawabnya cuman kayak
oh iya gitu. Santai banget gitu ya. Jadi gue suka banget ngeliat prosesnya perekrutan ini. Bahkan Gento nggak pakai baju yang formal, dia cuma pakai kemeja dengan name tag, udah gitu doang, kayak abang-abangan pulang dari SCBD aja gitu, yang habis kerja di SCBD gitu kan. Kemudian lagi si Gento ini nggak mau dipanggil formal, maunya dia nama panggilan gitu. Ini menunjukkan bahwa Gento pengen bonding sama timnya lebih dekat lagi teman-teman. Karena kalau formal kan itu dia manggil nama akhir atau nama keluarga, let's say gitu ya. Nah Gento ini tuh dia nggak mau jawab kalau dipanggilnya dengan Kapten Hiruma ya. Dia maunya Kapten Gento yang merupakan nama depan dan juga nama panggilannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi dia menghargai Vice Captain-nya atau si Teruaki ini dengan nggak langsung ngambil telepon dari tangannya gitu teman-teman. Nah ini juga gue suka banget, padahal di situ Teruaki kelihatan kaget dan urgent gitu ya teman-teman ya. Tapi Gento tetap ngehargain dengan nggak langsung ngambil teleponnya supaya dia ngomong secara dia itu kapten gitu kan. Melainkan nunggu Teruaki selesai dan nanya ke dia supaya Teruaki yang jelasin. Dengan ini Teruaki nggak ngerasa ngelangkahin kaptennya sendiri begitu teman-teman. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang anggota-anggotanya. Yang pertama adalah si Emi Aobe ini teman-teman. Emi ini seperti yang gue bilang, dia itu anak muda banget, sesuai dengan umurnya yang ada di file, yaitu dia kelahiran tahun 1999. Kelakuannya juga light, terus juga pesan makan yang banyak, minumnya juga espresso, dan juga selalu bawa HP kemana-mana meskipun untuk kepentingan SCART gitu ya teman-teman ya. Kayak pas dikasih lihat mobilnya dia langsung motoin di dalamnya gitu, tapi dia juga serius gitu, nggak selengean kayak millennials tengil gitu ya kan. Teknisnya itu dia bagus, penjelasannya juga lugas, dan juga kerjanya itu sesuai, yaitu dia mengumpulkan intel-intel di lapangan. Kemudian yang kedua adalah Teruaki Nagura teman-teman. Nah Teruaki ini gue dapat kesan bahwa dia memang sebenarnya orangnya itu ekspresif, cuman ketahan sama kerjaannya sebagai anggota militer, jadi dia harus formal gitu. Kayak pas tahu bahwa dia direkrut kan dia, loh kok gitu kan, dia kan kaget gitu kan. Terus juga saat menerima telepon dari komen, dan dia beberapa kali kena panic attack yang sampai gemeter gitu kan pas tahu pasukan lainnya itu gagal gitu teman-teman. Tapi dia juga observan banget sesuai dengan kerjaannya dahulu sebagai militer, yaitu dikasih lihat mobilnya, dia langsung nanya bahwa mobil ini nggak anti peluru dan alat komunikasi yang juga penting untuk kendaraan operasi nggak ada di situ. Di samping itu dia juga bagus, berarti bisa menempatkan diri untuk menjalankan kerjaannya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu Andri Minami. Nah Andri ini juga seorang karateka yang handal dan juga seorang ahli mekanik gitu teman-teman. Dia pun inisiatif setelah mendengar perkataan Teruaki terkait mobil yang nggak anti peluru dan nggak ada alat komunikasi. Dia pun langsung inisiatif gitu untuk mengisi mobil tersebut gitu. Dia pun juga bisa dibilang ngefans lah sama kinerjanya si Gento ini teman-teman. Akurasi tembakan dia pun juga bisa dibilang mantep gitu ya saat nembak belalainya Gedos. Yang terakhir adalah Bando ya teman-teman ya. Nah untuk si Bando ini belum bisa gua katakan apa-apa ya, kecuali memang dia sudah join SCART duluan untuk development dari Art Garon ini. Kita belum tahu kepribadian seperti apa gitu ya kan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu detail-detail realistis yang ada di episode kedua kali ini teman-teman ya, seperti biasa gitu. Yang pertama, pas direkrut di tempat Bando ini mereka tuh teriak-teriak teman-teman. Ini detail realistis yang bagus banget menurut gue ya, karena secara mereka lagi di tempat kerja, let's say kawasan industri atau pabrik lah yang berisik gitu kan. Jadi mereka ngomongnya harus teriak mengencangkan suaranya, karena kalau pelan ya nggak kedengeran gitu, suaranya kalah sama suara mesin gitu kan. Soalnya sering ada adegan kayak gini di tempat begini juga, aktor itu ngomongnya kayak biasa aja, kayak percakapan biasa. Jadi ya dengan mereka teriak itu lebih realistis gitu. Kemudian selanjutnya lagi adalah senjata keluaran terbarunya ya teman-teman. Ini juga keren, secara mereka adalah tim khusus terbaru yang spesialis nanganin monster. Jadi senjata terbaru ini merupakan hal realistis lainnya, bahkan special unit lainnya pun belum pakai senjata ini sesuai dengan pernyataan Teruaki begitu. Kemudian selanjutnya searching berita terbaru pakai HP. Nah teman-teman itu dia. Ini salah satu detail yang gue suka ya teman-teman ya, menurut gue. Dimana si Emi ini, si millennials ini, tindakan pertamanya ketika ada telepon dari komen terkait monster, dia langsung buka HP searching berita terkini terkait monster itu. Karena zaman sekarang kan memang gampang ya untuk viral berita apapun, pasti ada di internet gitu kan. Dan proses transisi pemindahan berita dari HP ke layar ini juga kelihatan meskipun cuman sepersekian detik. Keren banget dah coy ya, detailnya mantap. Kemudian lanjut lagi yaitu dasar pelabuhan yang kotor gitu ya. Bener-bener detailnya diperhatiin sih ini ya teman-teman. Meskipun cuman adegan simpel aja. Bawah laut pelabuhan kan pasti airnya nggak bersih gitu kan. Terus juga ada sampah kontainer banyak yang jatuh gitu kan. Dan proses jatuhnya kontainer itu pelan menggambarkan dia berada di dasar laut. It's good teman-teman ya. Lanjut lagi, detail yang terakhir adalah transformasi. Nah ini unik nih teman-teman, karena dikasih tahu bahwa ketika Blazer ngasih kode untuk berubah ke Gento, Blazer Stone-nya jadi panas gitu
kan. Karena selama ini gue penasaran gimana rasanya kode yang dikasih Ultraman buat berubah kalau Ultraman yang nggak ngomong secara langsung ke human host, berarti human hostnya gitu. Apakah getar-getar alatnya gitu kan? Apakah sensasinya ada gitu atau ke feeling gitu kan? Dan di sini untuk Blazer Stone itu jadi panas buat ngodain Gento supaya berubah. Hal realistis terkait ini adalah selain itu panas ya teman-teman, Brace itu muncul setelah Gento sadar bahwa itu kode untuk berubah. Jadi di kemudian hari Gento bisa antisipasi kalau Blazer Stone udah mulai panas, dia bisa cari tempat aman untuk berubah karena Blazer Brace itu kan tersummon ya teman-teman di tangannya. Udah gitu si Gento juga sempat bengong abis masukin Blazer Stone ke Blazer Brace, dia kira langsung berubah, ternyata enggak. Jadi harus ditekan dulu gitu kan. Dan itu ya asumsi terbesar dia bisa nginget kayak gitu karena dia pertama berubah kayak gitu juga, dan itu yang dia kira mimpi gitu kan. Blazer juga nggak ngomong apa-apa ke Gento kan, jadi ya wajar aja kalau Gento nggak tahu gitu ya kan. Kemudian lanjut lagi gue pengen bahas adalah musuhnya yaitu Gedos teman-teman. Yang pertama tentang tujuannya, seperti yang gue bahas di episode pertama. Tujuan Gedos ini simpel ya teman-teman, dia cuma cari makan doang, dan makannya itu ya dia banyak istilahnya. Dia juga pernah muncul pada zaman kuno yang dengan tujuan yang sama, yaitu makan sebanyak-banyaknya. Nah ketika ikan di perairan ini sudah habis ya, dia pergi ke kota untuk makan makanan yang ada di kota gitu. Ya kalau bisa kita bilang another mindless beast lah ya kalau kita bilang, tapi tujuannya jelas kali ini dan dijelasinnya dengan baik pembawaannya seperti itu. Kemudian dari desain Gedo sendiri juga menurut gue simpel tapi bagus, sesuai dengan penjelasan bahwa dia itu makhluk laut, ya dia mempunyai sirip gitu kan. Kemudian dia juga tinggal di laut dalam, dia juga punya lampu di kepalanya seperti anglerfish gitu kan. Dan dia mempunyai bagian untuk mengatur suhu badan untuk adaptasi. Secara Gedo sudah ada dari zaman kuno, pasti dia sudah beradaptasi dengan lingkungan bumi atau yang bisa kita sebut dengan proses evolusi seperti itu teman-teman. Lanjut masuk ke pembahasan Ultraman Blazernya teman-teman ya. Yang pertama adalah Rising Scene. Untuk pertama kalinya kita dikasih lihat rise sequence si Blazer ini teman-teman, dan bener-bener simple. Dari Henshin tanpa teriakan atau catchphrase apa-apa, langsung gasken gitu ya. Kombinasi background dari Quasar atau Blazer yang digabung dengan digitalize dari risernya, itu bener-bener satu kesatuan yang mantap sih menurut gua. No comment, rising sequence-nya bagus sekali. Oke. Kemudian yang kedua adalah fighting scene. Untuk episode kali ini memang lebih singkat fighting scene-nya, namun di sini bener-bener koreografinya juga ditingkatin dibandingkan episode 1 gitu. Meskipun kalian lihat ya barbar segala macem, tapi di sini bener-bener Blazer itu adalah praktisi combat jarak dekat. Seperti yang gue bilang di episode 1 bahwa basic fighting-nya itu adalah Muay Thai. Kalian bisa lihat di sini dia fighting dengan sering menggunakan lututnya, kemudian serangan jarak dekat dengan menggunakan sikutnya, bahkan ketika di tanah pun dia masih menggunakan sikutnya. Dan juga adegan keren slow motion Blazer menghindari serangan Gedos itu keren sih, parah. Dimana dia habis sliding pakai lutut pasti speednya berkurang dan nggak nyampe langsung ke si Gedosnya. Kalau dia berdiri buat ngejar, dia pasti masih kena lasernya si Gedos. Tapi di sini dia langsung rolling ke depan yang lebih efektif dibandingkan berdiri. Salut buat koreografernya, Anda keren sekali gitu. Kemudian adalah serangan dan finisher ya teman-teman ya. Untuk serangan dan finisher masih konsisten ya teman-teman. Ada efek Blazer atau Quasar dari serangan lasernya ini guys ya. Kemudian memang Blazer ini nyeriusin banget istilah don't let your enemy know your next move teman-teman. Karena spearnya ternyata bisa dipanjangin buat jadi alat pancing coy. Gokil. Tapi ini keren karena bener-bener spearnya Blazer ini berarti multifungsi dan juga efektif teman-teman. Dia nggak harus ngeluarin jurus lain buat ngalahin atau nangkap si Gedos ini. Jadi bisa jadi pancingan juga gitu ya kan. Abis jadi pancingan juga bisa dipendekin lagi buat jadi spearnya. Gokil sih, emang mantep sih. Blazer juga nggak nunggu lama buat gunain signature move-nya. Di pertarungan yang singkat dia juga pengen langsung cepet nyelesain atau ngalahin si Gedos ini teman-teman. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah komedi ya teman-teman ya. Menurut gue komedi di episode ini tuh realistis, nggak maksa dan tidak berakhir dengan super cringe teman-teman ya. Sesuai sama kejadian di kehidupan kita juga karena kita bisa relate gitu kan, bahkan nggak ketebak gitu. Kayak Gento dan Emi yang berebutan buat bayar makanan, terus juga Gento yang masih sempat aja nanyain ini espressonya enak apa enggak gitu kan. Kemudian prosesi tanda tangan si Teruaki yang dia nyari pulpen, gelagatnya juga dia gelagapan gitu karena kaget dan senang direkrut. Abis itu kan pasti dia seneng terus kayak shock gitu kan, bingung mau ngomong apa gitu. Kemudian tinta pulpennya ternyata juga habis dan juga dia juga lupa sekarang tanggal berapa gitu. Itu kan manusiawi sekali ya teman-teman ya, kayak gitu kita sering ngalamin gitu. Kemudian pas proses tanda tangannya si Andri, kita juga sering jadiin punggung teman kita sebagai tatakan buat nulis, dan pulpennya ternyata nembus kertas, akhirnya nusuk ke badan gitu. Bahkan sama Gento juga dicobain ke Emi supaya dia ngerasain ditusuk juga gitu kan. Dan yang terakhir adalah Andri nanya kok bisa si Gento ini masang dan pakai senjata barunya. Ternyata dia baca buku panduannya coy. Jujur ini nggak ketebak sih jokesnya teman-teman.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari gue teman-teman. Untuk episode kali ini bener-bener enteng juga plotnya dan juga fresh gitu sih teman-teman. Proses perekrutan sampai pertarungan meski dijadiin di dalam satu episode itu nggak kerasa diburu-buru teman-teman ya. Yang direkrut pun juga udah pengalaman di bidangnya, kemudian jadi gampang gitu untuk menyesuaikan ke battle gitu. Kemudian juga begitu kontras dari episode 1 yang tone-nya begitu serius, di sini light dan juga banyak komedi gitu ya teman-teman. Dan komedinya itu juga kita bisa relate sama kehidupan sehari-hari karena kita sering ngalamin seperti yang gue jelasin di poin sebelumnya gitu kan. Dan juga monsternya juga bagus dari penjelasannya, alasannya, dan juga sampai ke pertarungan Scar dan juga Blazar. Padet sebenarnya episode kali ini, tapi nggak terkesan diburu-buruin dan juga menye-menye gitu ya teman-teman ya. It's very good. Nah, jadi gue cukupkan untuk pembahasan Ultraman Blazar kali ini. Kalau kalian pengen ada pendapat atau kalian ada berteori, boleh sekali komen di bawah ya. Jadi gue cukupkan sampai di sini. Sekian dari gue, Arga Kudo. Sampai ketemu di pembahasan episode ketiga. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.